Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Alor, memiliki potensi sumber daya perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat. SMK Negeri Alor Besar, bidang keahlian kemaritiman, program keahlian perikanan, konversi keahlian, agribisnis perikanan air tawar berdiri sejak tahun 2014 silam. Untuk menunjang pengelolaan agribisnis perikanan air tawar, kami telah melakukan pengembangan budidaya ikan lele dumbo, dilengkapi sarana berupa yang pertama kolam induk, yang kedua kolam pemijahan, yang ketiga kolam pendederan, dan yang keempat kolam pembesaran. Dalam perkembangannya, produksi ikan lele dumbo yang kami hasilkan belum memenuhi permintaan pasar karena produk yang kami hasilkan masih dalam skala rumah tangga. Hal ini disebabkan karena kurangnya alat dan bahan penunjang peningkatan produksi ikan lele dumbo. Namun tidak mengurangi rasa prihatin kami untuk tetap meneruskan budidaya ikan lele dumbo sampai hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami akan menampilkan proses pelaksanaan budidaya ikan lele dumbo di SMK Negeri Alor Besar. Dimulai dari tahapan yang pertama, penyiapan alat dan bahan. Tahapan yang kedua, proses pemeliharaan dan seleksi induk. Tahapan yang ketiga, proses pemijahan. Tahapan yang keempat, proses perawatan dan penetesan telur. Tahapan yang kelima, proses pendederan. Tahapan yang keenam, proses pembesaran. Tahapan yang ketujuh, proses pemanenan. Dan tahapan yang terakhir adalah proses pemasaran. Pada tahapan persiapan alat dan bahan, yang kami butuhkan paling utama adalah pembuatan wadah ikan lele dumbo. Diketahui, kolam merupakan wadah untuk pemeliharaan ikan, baik induk, baik calon induk maupun benih yang akan dibuatkan berdasarkan fungsinya. Syarat penting dari sebuah kolam adalah yang pertama, konstruksi kolam harus kokoh, baik yang terbuat dari tanah ataupun terpal. Yang kedua, pipa saluran yang dilengkapi dengan peralatan yang dibuka dan bisa ditutup. Yang ketiga, adanya saringan filter pada saluran pemasukan dan saluran pembuangan. Selanjutnya, tahapan yang berikut adalah tahapan pemeliharaan dan seleksi induk. Yang pertama, kita harus ketahui terlebih dahulu tahapan pemeliharaan induk. Dimulai dari yang pertama, induk yang dipelihara dalam keadaan sehat. Yang kedua, induk jantan dan induk betina dipelihara secara terpisah. Yang ketiga, padat tebarnya sekitar 5-10 ekor per meter persegi. Yang keempat, tinggi air 60-80 cm. Yang kelima, pemberian pakan secara teratur dan kontinu. Dosis pakannya sekitar 3-5%. Yang keenam, pakan yang diberikan berupa pelet, bekicot, dan ikan ruca. Yang ketujuh, frekuensi pemberian pakan 2-3 kali sehari. Selanjutnya, seleksi induk. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam seleksi induk ini ada dua jenis induk. Induk yang pertama adalah induk jantan, induk yang kedua adalah induk betina. Induk jantan, untuk mengenalnya, kita melihat yang pertama, tubuhnya itu pasti ramping. Yang kedua, gerakannya itu lincah dan agresif. Yang ketiga, kalau dilihat secara dekat, alat kelaminnya menonjol keluar melalui pangkal sirip dubur. Dia meruncing dan terdapat titik berwarna merah pada ujung alat kelamin. Ciri-ciri yang betina. Yang pertama, perutnya membuncit dan terasa lembek apabila dipegang.
Yang kedua, pergerakannya lambat dan jinak. Yang ketiga, apabila di stripping dari arah dada ke arah anus, dia akan mengeluarkan telur berwarna putih kecoklatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk ke tahap yang berikut, yaitu tahap atau proses pemijahan. Ada 3 cara pemijahan yang dilakukan pada kegiatan pembenihan ikan lele dumbo. Yang pertama, untuk SMK Negeri Alor Besar dengan segala keterbatasan fasilitas, maka kami hanya memakai satu cara. Cara yang kami lakukan adalah pemijahan secara alami, di mana induk tidak diberikan rangsangan dan dia memijah secara alami. Sementara untuk pemijahan semi buatan berupa suntik, berupa hormon perangsang dari Ovaprin, serta pemijahan buatan secara insentif belum bisa kami lakukan dengan segala keterbatasan fasilitas yang kami punya. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam melakukan proses pemijahan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, melakukan pemasangan kakaban. Yang kedua, pengamatan dilakukan sepanjang proses pemijahan berlangsung. Yang ketiga, pemindahan kakaban yang sudah berisi telur untuk ditetaskan pada wadah penetasan atau pada bak yang telah disiapkan. Yang keempat, pengangkatan induk dari wadah pemijahan setelah proses pemijahan selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuk pada tahap selanjutnya, yakni tahap perawatan dan penetasan telur. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, telur akan menetas 24 jam setelah proses pemijahan selesai. Yang kedua, melakukan pengamatan perkembangan telur menggunakan alat mikroskop yang tersedia. Yang ketiga, pencucian telur atau proses pergantian air bersih. Dia berkisar 50-70%. Yang berikutnya, pengukuran suhu. Dia berkisar antara 25-30 derajat Celcius dengan pH berkisar antara 6,5 sampai 9. Selanjutnya, pengaturan aerator atau aerasi yang diatur tidak terlalu kencang atau besar. Selanjutnya, sel telur menetas menjadi larva. Larva akan tetap dipelihara dalam wadah penetasan selama 3 atau 4 hari sebelum ditebar dalam kolam pendederan. Yang terakhir, larva diberi makan kuning telur ayam rebus dan artemia atau cacing sutra. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuk pada tahap yang berikutnya adalah tahap pendederan. Di dalam tahap pendederan ini ada melalui 3 tahapan. Ada pendederan 1 yang disebut P1, pendederan 2 disingkat P2 dan pendederan 3 atau P3. Pendederan 1 Bapak Ibu sekalian. Dalam pendederan 1, persiapan pendederan dilakukan bersamaan atau seiring dengan waktu pemijahan. Waktunya adalah 5-7 hari sebelum pembesaran larva. Alat-alat dan bahan-bahan yang kita gunakan di sini, sapu lidi, ember plastik, timbangan atau selang, dan air bersih. Dalam tahap pendederan pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menguras dan membersihkan kolam. Berikutnya, penjemuran kolam selama 1-2 hari. Yang berikutnya, pengisian air dengan ketinggian 40-70 cm. Pemindahan larva dilakukan pada pagi atau sore hari menggunakan serop. Pengukuran suhu 25-30 cm dengan pH 6,5 sampai 9. Berikutnya, pada tebar larva. Itu Bapak Ibu sekalian, dia akan berkisar 1000 sampai 1500 ekor per meter persegi, tergantung wadah kolam yang tersedia. Yang berikut, pemberian pakan alami berupa cacing sutra. Selanjutnya, setelah larva berusia 2 atau 4 minggu, diberi pakan buatan dengan kandungan protein 28% dan frekuensi pemberiannya seharusnya 3-4 kali sehari sampai larva itu berukuran 3-5 cm. Selanjutnya, kita akan masuk ke pendederan kedua atau P2. Waktu persiapan bak P2 yaitu 5-7 hari sebelum penebaran benih ukuran 3-5 cm. Yang kedua, proses persiapan bak P2 sama dengan proses persiapan bak pada P1.
Pemindahan benih bisa dilakukan di waktu pagi, bisa juga dilakukan pada waktu sore hari. Pada tebar benih itu berkisar antara 300 sampai 500 ekor meter persegi. Pengukuran suhu tetap dilakukan, dimulai dari 25 sampai 30 derajat Celcius, dengan derajat keasaman air juga tetap berkisar antara 6,5 sampai 9. Lamanya pemeliharaan di pendederan kedua berkisar antara 3 sampai 5 minggu. Pakan yang diberikan berupa pakan buatan atau pelet secara kontinu dengan dosis 5%. Dilakukan dengan frekuensi pemberiannya itu 3 sampai 4 kali sehari sampai dengan ukuran benih 5 menjadi 8 cm. Setelah 3 sampai 5 minggu kemudian, benih ikan akan disortir dan diseleksi untuk dipindahkan ke pendederan ketiga yang sudah berukuran 5 sampai 8 cm. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada tahap pendederan ketiga, waktu persiapan dan prosedur persiapan sama dengan pada pendederan tahap 1 dan pendederan kedua. Pemindahan benih dilakukan boleh pada pagi hari, juga pada sore hari. Pada tebar benih 5 sampai 8 cm, sekitar 100 sampai 30 ekor per meter persegi. Pengukuran suhu tetap dilakukan dalam suhu standar 25 sampai 30 derajat Celcius, dengan derajat keasaman air juga tetap standar berkisar antara 6,5 sampai 9 Bapak Ibu sekalian. Pakan diberikan berupa pakan buatan, tetap pakan pelet yang kami lakukan secara kontinu dengan dosis 5%, dengan frekuensi pemberian makanannya itu tetap 3 sampai 4 kali sehari dengan ukuran 8 sampai 12 cm. Lamanya pemeliharaan 3 sampai 5 minggu. Benih ikan akan disortir dan diseleksi untuk dipindahkan ke kolam pembesaran. Bapak Ibu, di dalam kolam pembesaran, benih ikan minimal berukuran 8 sampai 12 cm. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjut pada proses yang berikutnya, yakni proses pembesaran. Di dalam proses pembesaran ini dilakukan dengan tahapan yang sama. Pemindahan benih dilakukan bisa pada pagi atau sore hari. Yang kedua, pada tebal ukuran benih ikan 8 sampai 12 cm, itu sekitar 100 sampai 300 ekor per meter persegi mampu bertahan hidup, disesuaikan dengan ukuran kolam yang tersedia. Pengukuran suhu tetap dilakukan dalam suhu standar 25 sampai 30 cm. Derajat keasaman juga tetap diukur dengan pH berkisar antara 6,5 sampai 9. Pakan yang diberikan berupa pakan buatan dan pelet secara kontinu. Frekuensi pemberiannya itu semakin meningkat, dimulai dari 1 sampai 2 kali sehari sampai benih ikan berukuran 8 sampai 12 cm. Lama pemeliharaan ikan dalam proses pembesaran itu dia berkisar sekitar 3 bulan Bu. Dia sekitar 11 sampai 12 minggu. Ikan kita bisa telah mencapai masa pemanenan. Bapak Ibu hadirin sekalian, proses selanjutnya adalah proses pemanenan. Pemanenan ikan bisa dilakukan juga di waktu pagi atau sore hari. Pada tebal ukuran benih ikan yang sudah siap dipanen itu berkisar antara 12 sampai 15 cm. Yang mampu bertahan hidup sampai tahap pemanenan untuk SMK Negeri Alor Besar itu berkisar antara 100 sampai 300 ekor per meter persegi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya cara pemanenannya adalah air kolam yang ada dalam kolam disurutkan terlebih dahulu. Setelah itu bisa dipindahkan ke wadah lain menggunakan serok atau jaring. Sortir ikan lele yang siap dipanen diharuskan untuk sangat berhati-hati. Setelah itu baru bisa dibersihkan dan untuk diisi dengan benih baru yang semula sudah dipisahkan untuk dikembangbiakan lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami masuk pada proses pemasaran. Proses pemasaran yang kami lakukan di SMK Negeri Alor Besar, karena masih dalam skala rumah tangga, kami tetap memprioritaskan kualitasnya. Yang pertama, pemasaran kami lakukan di waktu pagi atau sore hari sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, standar harga yang kami berikan kepada pelanggan adalah berkisar per ekor Rp10.000 saja Bapak Ibu sekalian dengan ukuran 12 sampai 15 cm. Sistem pemasarannya kadang-kadang kami melalui yang pertama
melalui pameran atau festival jika ada festival di lingkungan sekolah kami. Yang kedua, kami pasarkan ke tetangga. Yang ketiga, kami pasarkan ke kios-kios. Yang berikutnya, kami masih terbatas secara lokal di sekolah, sehingga bisa pelanggannya bisa langsung datang ke sekolah. Atau Bapak Ibu juga bisa melihat penampilan kami di YouTube sekolah, di WhatsApp sekolah, dan juga di Facebook sekolah. Demikian presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami mohon bahwa dengan segala keterbatasan kami di penghujung timur Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kami tidak ragu untuk melangkah. Kami yakin bahwa dengan budidaya ikan lele, dumbo, kami bisa meningkatkan produksi perikanan air tawar yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di kabupaten kami, Kabupaten Alor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.